Shalom, saya ucapkan selamat tahun baru. Biar Tuhan memberkati tahun yang baru ini, supaya anak-anaknya boleh berjalan dengan kekuatan yang besar dari Dia. Walaupun banyak orang meramalkan tahun 2023 ini penuh ketidakpastian, tetapi di dalam Tuhan itu ada kepastian. Saudara-saudara, di musim-musim libur gini biasanya memang gereja akan banyak kosong. Bahkan saya dengar gereja besar di Jakarta yang biasanya jemaatnya itu para selebritis, orang-orang terkenal, yang jemaatnya enggak cuma ratusan, ribuan, itu sejak tanggal 25 sudah libur gerejanya. Hingga tanggal 1 ini libur. Berarti mereka Natalan di awal, sebelumnya sudah Natalan, 25 dan tanggal 1 ini diliburkan. Tapi alasannya enggak akan berani alasan, jemaatnya nanti sedikit. Enggak, alasannya mulia. Alasannya adalah supaya para hamba-hamba Tuhan ini bisa berlibur dengan keluarganya. Karena sudah sepanjang tahun bekerja tanpa istirahat, jadi memberi kesempatan kepada keluarga para hamba Tuhan. Karena hamba Tuhannya enggak sedikit kan, ada puluhan bahkan mungkin ratusan kalau yang sampai level bawah. Tetapi seperti kata Pak Abed kapan hari, semakin tahun akan semakin banyak penyesalan. Padahal hamba Tuhan ini kalau khotbah luar biasa hikmatnya. Kalau dibilang banyak hamba Tuhan lain, ribuan hamba Tuhan yang lain menjadi panutannya mereka, tetapi ya keputusannya bisa seperti itu, hebat, luar biasa. Tapi puji Tuhan, setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang belajar dengan firman Tuhan dengan sepenuh hati, firman Tuhan itu yang akan melakukan perkara besar. Kita akan mulai saja, kita buka kitab Pengkhotbah pasal 1, kita baca ayat 9. Pengkhotbah itu setelah Mazmur, Amsal, terus Pengkhotbah ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 saya bacakan. Ini yang menulis adalah Raja Salomo yang hebatnya luar biasa dari Tuhan. Saya bacakan Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saudara-saudara, walaupun tahun baru, walaupun apapun baru, Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 ini berbunyi, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi yang kelihatannya baru itu tidak ada yang baru. Kalau memang itu benar baru, berarti itu tidak berasal dari yang ada di bawah matahari. Ini jelas ya dikatakan oleh Amsal ini ya, oleh Salomo. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Karena itu, saudara ingat, Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena di sorga itu di atasnya matahari. Di sorga ada sesuatu yang bisa keluar yang baru-baru di sana. Jadi ketika Yesus ngomong, kamu adalah ciptaan baru, itu tentu bukan berasal dari kekuatan di bawah matahari. Jadi walaupun ngomong tahun baru, selama tahun baru itu penanggalan itu dibuat di bawah matahari, ya tidak akan ada yang baru. Karena itu, anak Tuhan biasanya mereka pakai kalender Yahudi yang adalah sebetulnya dibuat Musa berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Karena di situ itu nanti ada momen-momen baru di situ. Tapi kalau kalender Masehi ini ya walaupun tahun baru ya begitu itu, tidak ada yang baru. Jadi kita tidak perlu khawatir walaupun ada omongan tahun 2023 nanti seperti apa. Sebab Tuhan itu punya rancangan khusus buat orang-orang yang setia kepadanya. Kita buka Imamat pasal 26. Imamat 26, kita akan baca beberapa ayat, mulai ayat 1. Imamat berarti kejadian, keluaran, Imamat ya, kitab ketiga ya. Imamat pasal 26 ayat 1 saya akan bacakan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir
janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Yahuwah Tuhan. Imamat 26 ayat 1. Kalau saudara lihat mungkin judulnya di atas berkat ya, perikopnya ya. Imamat 26 ayat 1. Ayat 2 saya bacakan. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Yahweh. Jadi tidak hanya cuma jangan menyembah berhala, tetapi juga harus memelihara hari Sabat. Hari perhentian di mana kita berhenti dan memprioritaskan waktu itu untuk Tuhan. Sebab akulah Yahuwah Tuhan. Jadi ketika kita menguduskan hari Sabat, ketika kita menjaga hari Sabat itu untuk Tuhan, itu ya untuk Dia yang Maha Kuasa tadi. Yang punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang baru. Karena hal-hal baru hanya bisa diciptakan dari tempat yang maha tinggi. Di bawah matahari tidak ada yang baru. Ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Termasuk yang tadi kita baca ya, ayat 1 ayat 2 ya. Ayat 4. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohonan di kadangmu akan memberi buahnya. Saat ini mungkin kita tidak bercocok tanam, tidak bertani, tidak berkebun. Jadi Tuhan juga tetap akan memberikan berkat pada masanya. Apapun pekerjaan kita saat ini. Asalkan ayat 3 tadi, hidup menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada perintahnya. Termasuk memelihara hari Sabat. Banyak orang mengklaim aku anak Tuhan, sudah berkat ini untuk aku, padahal ada syaratnya di situ. Termasuk memelihara Sabat. Ayat 10 kita langsung lompat. Tadi kita baca banyak berkat ya, tapi saya mau lompat ayat 10. Berkat Tuhan itu akan menjadi seperti ini, Saudara, ayat 10 ini. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, yang dikatakan menurut ketetapan Tuhan, yang menurut perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan banyak kan? Termasuk tadi itu, jangan buat patung, jangan menyembah Tuhan lain, dan memelihara hari Sabat, termasuk di dalamnya. Maka engkau akan dibuat mengeluarkan hasil yang lama untuk dimakan dan hasil yang baru ini disimpan. Artinya saudara akan punya celengan. Ini janji Tuhan loh, bukan janji saya. Asalkan saudara lakukan seperti yang Tuhan mau, ini akan terjadi. Jadi kita tidak perlu takut dengan mau tahun resesi, tahun apa. Itu tidak akan kita alami kalau kita berjalan bersama Tuhan menurut ketetapan Dia, menurut perintahnya. Karena itu masih ingat kalau nasihatnya dari almarhum Pak Papi ya, Pak Daniel. Walaupun mau melencer kemanapun, ibadah dulu. Habis itu melencer kemana. Karena sebetulnya beliau kepingin umat Tuhan di tempat ini diberkati seperti ini. Di mana engkau akan mengeluarkan hasilmu yang lama untuk dimakan, hasil barumu disimpan untuk celengan masih. Tetapi banyak anak Tuhan tidak mau dengar perintah ini. Sehingga ya enggak terjadi ayat 10 ini. Saya enggak akan bahas ini lebih lama karena sebetulnya ini cuma prolog saja. Ini hal jasmania, tapi hal rohaniah berkata lain. Kita buka Matius ayat 13. Itu tadi cuma prolog untuk dasar ya. Karena nanti kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang baru. Matius 13 kita akan baca ayat 52. Tapi ya tadi yang kita baca walaupun prolog ya itu firman Tuhan, iya dan amin.
selama kita jalankan, ya terjadi seperti ayat 10 itu. Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Tadi kita sudah belajar ya di dalam kitab Imamat ya, bahwa anak-anak Tuhan begitu diberkati Tuhan sehingga dia akan mengeluarkan hasil yang lama, yang baru dicelengi. Ya itu hal-hal jasmania yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika Yesus ngomong soal hal kerajaan sorga, itu ternyata berbeda. Bapak itu kan ngomong soal ahli Taurat. Sebentar ya, ahli Taurat ini dalam bahasa Yunaninya saya pelajari, itu tertulis grammateus. Itu memang punya 3 arti. Arti yang pertama di Yerusalem, arti di dalam Yerusalem, khusus di Yerusalem. Arti grammateus itu berarti orang-orang yang belajar hukum Taurat. Bisa dibilang ahli Taurat betul itu. Orang-orang yang belajar hukum Taurat. Tapi arti kedua ini terjadi di Efesus juga disebut grammateus. Di Efesus administrasi negara, Pak Carik, lurah, wali kota, kota madya sama, catatan sipil dan sebagainya itu juga grammateus di Efesus sebutannya. Dan arti yang ketiga, grammateus itu ternyata secara umum selain di Yerusalem dan selain di Efesus, grammateus secara umum artinya adalah murid. Seorang yang belajar, itu grammateus. Nah, kalau kita pelajari Matius 13:52 ini, Yesus sedang ngomong tidak di depan umum. Dia sedang ngomong di depan murid-muridnya. Nanti kita pelajari dari awal. Tapi saya mau memastikan dulu bahwa yang ditulis di sini, karena itu setiap ahli Taurat, ini sebetulnya kalau saya boleh bilang lebih tepat, karena itu setiap murid yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Ini kalau saya baca ini sudah bukan pakai FIFO, enggak first in first out ini. Keluarkan yang baru dan yang lama loh, yang baru dulu dikeluarkan. Jadi dalam hal rohani, dalam hal kerajaan sorga, itu ternyata enggak cukup dengan pakai yang lama simpan yang baru. Harus dipakai dua-duanya, yang baru maupun yang lama. Kita buka Matius ini dari awal ya. Matius 13 mulai ayat 1, kita nanti akan baca beberapa ayat. Matius 13 kita ayat 1 kita baca. Itu judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus sedang mengajarkan perumpamaan seorang penabur di mana ada biji yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di batu-batu, jatuh di semak-semak, dan yang keempat jatuh di tanah yang subur. Lompat ayat 10 ya. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya." Saudara-saudara, ketika kita ngomong kerajaan surga, ketika kita menerima berita kerajaan surga, itu hal yang baru yang kita pelajari kapan hari kan. Yesus ngomong, "Aku, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar yang baik." Itu hal yang baru.
Tetapi ketika mencerna hal kerajaan sorga itu perlu hal-hal yang lama juga dikeluarkan. Apa hal yang lama itu? Ya apapun yang ada di dalam hati kita sebelumnya mengenai kerajaan sorga. Orang-orang yang perhatian, yang suka, yang merindukan, yang menanggapi dengan positif berita kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang sebelumnya pasti punya keinginan masuk kerajaan sorga. Setiap minggu kita kumpul di sini untuk belajar firman Tuhan, tentunya kita sudah ada keinginan kan, yaitu ingin kerajaan sorga. Kalau nggak ingin, nggak mungkin datang ke tempat ini. Keinginan awal itu sudah hal yang lama kita punya sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya itu juga hal yang lama yang kita punya sebelumnya. Setiap minggu kita berbicara lagi, kita dapat pewahyuan baru. Kita harus kombinasikan yang baru ini dengan yang sudah lama kita punya, semuanya kita cerna. Jadi hal firman Tuhan itu enggak selalu berdiri sendiri, enggak. Apapun yang sudah pernah kita pelajari semuanya, baik itu yang benar-benar betul, ada yang sedikit salah, sedikit enggak tepat, semuanya akan dikumpulkan semua jadi satu. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa nanti akan diuji dengan api, nanti yang dari kayu akan terbakar, yang dari emas yang akan tetap. Tetapi hal kerajaan sorga itu memerlukan seluruh kapasitas kita. Tidak cukup dengan yang lama, tidak cukup dengan yang baru, harus yang lama dan yang baru. All in, apapun yang ada dalam hidup kita, itu yang bisa kita lakukan untuk kerajaan sorga. Dan ini Yesus ngomong soal perumpamaan hal penabur. Tetapi dia menyinggung di sini bahwa yang punya akan diberi, yang gak punya malah akan dirampas. Siapapun dari kita yang menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, baik yang lama, baik yang baru, Tuhan akan tambahkan lagi yang baru. Dan setiap kali tambahkan yang baru, kita harus mengeluarkannya, kita cerna lagi untuk kita mengerti benar-benar kerajaan sorga. Setelah dia melakukan perumpamaan tentang itu, kita lompat ayat 24. Setelah Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Tadi baru lagi ya, diberi baru lagi. Kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi Yesus lanjut lagi dengan perumpamaan yang lain lagi soal gandum dan lalang. Ini soal kerajaan sorga. Lompat lagi ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya. Jadi, kalau saudara sudah belajar firman Tuhan, mencerna dan memahami, Tuhan akan tambahkan lagi. Tambahkan lagi perumpamaan lain lagi. Kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ini soal biji sesawi. Masih kurang ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Tambah lagi, saudara-saudara. Tambahi lagi. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ditambahi lagi sama Tuhan Yesus. Jadi saudara ya, dalam hal kerajaan sorga, jangan saudara malu, jangan saudara enggan untuk memulai mendekati kerajaan sorga. Begitu saudara enggan, begitu saudara berdalih, akan diambil. Tapi begitu saudara mulai melangkah, hal-hal baru akan ditambahkan terus. Lompat lagi ayat 36. Perhatikan. Maka Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Sudah ada 4 perumpamaan tadi ya. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Tadi kan pertama perumpamaan tentang penabur kan, Yesus langsung memberikan artinya saat itu. Tapi sejak dia ngomong soal lalang dan gandum, dia tidak memberikan artinya.
Dibiarkan saja muridnya, enggak tanya, dibiarin saja. Sampai pulang muridnya tanya baruan. Mereka bingung soal penabur itu, soal yang lalang dan gandum ini. Nah, tanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang dan ladang itu. Ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Yesus menjelaskan bahwa semua benih yang ditabur dia itulah orang-orang yang baik. Anak-anak kerajaan. Yang ditabur iblis itu adalah, berarti kita semua ini kalau tinggal di sini berarti kan ditabur Tuhan Yesus. Kita ini benih. Dan benih itu harus ditanam, harus mati, harus tumbuh, harus berbuah. Itu kerajaan. Kalau tidak berbuah, ya nggak akan dipanen, nggak masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Tapi setelah murid-murid tanya artinya, lihat ayat 44. Ditambahi lagi, saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perhatikan, hal kerajaan sorga seperti orang ketemu harta terpendam di ladang, lalu dia jual seluruhnya. Karena itu tadi Tuhan ngomong, hal kerajaan sorga itu, murid-murid itu kalau ketemu hal kerajaan sorga itu, dia mengeluarkan yang lama dan yang baru. Seluruh hartanya, seluruh apa yang sumber daya yang dia miliki, itu harus digunakan untuk kerajaan sorga. Seluruh hidupnya. Karena hal kerajaan sorga itu seperti orang yang membeli. Dan kita sudah pernah pelajari ini ya, yang membeli itu siapa? Tuhan Yesus sendiri yang beli sebetulnya. Italah hartanya. Masih kurang saudara, ayat 47. Kalau saudara baca, kan kadang-kadang enggak ngeh ya, bahwa Tuhan itu luar biasa loh. Dalam satu hari yang sama dia membombardir dengan perumpamaan segini banyak. Dalam satu hari yang sama ini. Ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ini juga pernah kita pelajari. Ayat 51, lompat. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Setelah lihat, tadi tanpa Tuhan Yesus menjelaskan mereka tidak ngerti. Tapi begitu Tuhan menjelaskan, lalu dia beri perumpamaan lain, mereka mengerti. Ya ini loh, kadang-kadang kita belajar firman Tuhan, kalau tidak all out, kita tidak ngerti. Tetapi kalau kita mau mengeluarkan yang lama dan yang baru, walik ya, katakan yang baru dan yang lama. Katanya beda ya, sama aja tapi beda loh ini. Yang baru dan yang lama. Tuhan akan membuat kita mengerti soal kerajaan sorga. Ini perumpamaan-perumpamaan ini kan banyak kita sudah sering pelajari. Nah, tapi ini kita sekarang lihat runtutannya, sambung menyambungnya, bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, karena itu setiap kali kita baca firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan selalu, hamba Tuhan seringkali berkatakan, berbahagialah yang menyimpan dan merenungkannya dan melakukannya. Karena memang semua harus disimpan, tidak ada yang dibuang. Semua firman Tuhan yang kita pelajari disimpan semua, lama dan baru. Setiap kali kita terima yang baru, kita keluarkan juga yang lama, untuk nanti lebih mengerti soal kerajaan surga. Itu baru nanti kita akan mengerti soal kerajaan surga. Kalau tadi soal jasmania, gak usah khawatir. Tuhan sudah jamin, asalkan kita seturut peraturannya dia.
kita tidak akan dibikin kekurangan. Kita akan memakan yang lama, yang baru dicelengi. Itu akan terjadi benar-benar kalau kita benar-benar juga sesuai dengan persyaratannya tadi. Menjaga setiap peraturan Tuhan kita lakukan. Tapi saya sudah kasih contoh tadi ya. Gak usah orang yang baru mengenal Tuhan. Yang hamba Tuhan sudah senior, terkenal pun bisa keliru juga. Termasuk saya juga mungkin bisa keliru. Tapi ya saya selalu berdoa, Tuhan tolong. Kalau keliru luruskan saya. Tapi hati-hati dengan pengajaran akhir zaman ini. Banyak penyesatan. Karena itu di dalam Alkitab kita ada yang namanya perjanjian lama, ada yang namanya perjanjian baru. Dan tidak dibuang salah satunya. Dua-duanya dipakai. Karena memang dalam hal kerajaan sorga itu harus mengeluarkan yang baru dan yang lama. Karena itu dari Kejadian sampai Wahyu, saya selalu belajar, saya selalu menyambung-nyambungkan. Nyambung semua, saudara-saudara. Tidak ada yang bertentangan sebetulnya. Saling melengkapi. Bahkan perjanjian baru itu menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Dan mengiring Yesus. Itu akan ada hal-hal yang baru. Setiap kali kita melewatkan kesempatan, ya yang baru tadi kan lewat. Karena itu kita belajar firman Tuhan tidak pernah ada habisnya. Karena firman Tuhan ini berasal dari atas. Tadi Salomo ngomong kan tidak ada yang baru di bawah matahari. Firman Tuhan ini berasal dari atas. Jadi kalau kita belajar akan dapat sesuatu yang baru. Dan berkat yang baru ini ngomong lagi bandang yang lama lagi. Belajar yang baru, tetap menyimpan yang lama untuk terus digabungkan terus. Semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Jadi saudara, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Tidak usah bingung soal kehidupan jasmania. Karena itu sudah janji Tuhan. Engkau akan makan yang lama dan menyimpan yang baru. Asalkan engkau seturut perintahnya. Tetapi murid-murid Yesus sudah gak perlu ngereken hal itu. Yang perlu diperhatikan ini loh. Hal kerajaan surga. Itu perlu all out. Perlu hal yang baru, yang lama dikeluarkan dari hatimu untuk dicerna lagi, direnungkan. Karena itu setiap kali ada firman Tuhan, wah sudah pernah dengar, jangan diremehkan. Dengarkan lagi, renungkan lagi. Karena dalam hal kerajaan surga, tidak ada lama dan baru. Oh yang lama gak usah dipakai, tidak ada. Baru dan lama semua harus dikeluarkan, digunakan sebaik. Jadi setiap kali kita merenungkan hal kerajaan surga itu kan Yesus kan hadir di tengah kita. Kita keluarkan yang baru maupun yang lama. Dan Yesus akan memberkati dan dia akan memperbarui lagi. Perhatikan tadi, begitu engkau mengerti, Tuhan tambahkan lagi yang baru. Engkau mengerti, tak tambah lagi yang baru. Dan harta ini, Yesus ngomong apa soal pengertian ini? Seperti Maria dia ngomong, Maria memilih yang benar. Dia memilih sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya. Harta dunia, saudara-saudara, baik yang lama maupun yang baru, bisa diambil, dirampas daripada. Tetapi kalau harta hal kerajaan surga, ini tidak bisa dirampas. Dikatakan, di dunia maling, karat, ngengat, semua bisa ngambil hartamu. Tetapi kalau kita simpan harta di surga, harta hal kerajaan surga, tidak ada yang bisa simpan. Tidak ada yang bisa ambil. Tidak ada yang bisa memusnah. Dan kalau kita menjadi bagian dari kerajaan surga, kita tinggal doa aja seperti doa Bapa kami. Tuhan, ya kerajaanmu datang atas. Jadi walaupun saudara tinggal di padang gurun, seperti orang Israel waktu itu, ya Tuhan, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan datang kan? Maka padang gurun itu berubah jadi kerajaan Tuhan.
Ketika engkau di tempat yang tidak enak, situasi tidak enak, engkau tinggal berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak. Di bumi seperti yang di sorga. Sorga di atas. Hal-hal baru menanti Anda. Ini kita bicara mengenai kerajaan sorga. Tetapi tidak mungkin enggak. Selama kita masih tinggal di dunia, kan masih ada urusan duniawi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita belajar kerajaan sorga, dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan. Jadi ketika kita ngurusi kerajaan sorga, ketika kita memelihara hal yang baru dan hal yang lama mengenai kerajaan sorga, jangan khawatir. Apapun keadaanmu saat ini, situasimu, perasaanmu, keadaan ekonomimu, keadaan kesehatanmu, keadaan mentalmu, keadaan isi hatimu yang mungkin susah dan sebagainya, engkau cukup bilang, Tuhan, datanglah kerajaan. Ini yang nyuruh Tuhan Yesus doa ini ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena itu ketika Musa di padang gurun, harusnya untuk bikin roti itu harus nanam gandum, disirami mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, keluar bulir, digiling dulu, dikuliti dulu, digiling dulu, dimasak dulu, jadi roti. Itu kan hal lama. Tetapi ketika dia mengundang kerajaan Tuhan datang di dalam kemah orang Israel, ada hal baru. Apa itu? Roti tiba-tiba turun dari surga, seperti embun. Karena area di mana mereka tinggal menjadi kerajaan surga. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Saya seringkali menyaksikan kesaksian, anak saya seringkali bertanya, ya apa pi ngalami hal itu? Untuk mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib, Anda perlu mengundang kerajaan surga datang dalam hidupmu. Karena itu ada doa Bapak kami, itu doa yang ajaib memang sebetulnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tetapi sebelum kita ngomong kerajaan surga, sebelum kita mau klaim sesuatu soal kerajaan surga, Tuhan ngomong, seorang murid kalau mendengar hal kerajaan surga itu seperti mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Dan dikatakan tadi, yang mempunyai akan diberi, yang tidak punya malah diambil. Jadi kalau saudara tidak punya pengertian soal kerajaan surga, bahkan keinginan untuk kerajaan surga, saudara nggak akan punya, akan diambil semua. Jadi penting sekali ya kerajaan surga. Ya, soal makan minum penting untuk hidup minum, tapi lebih penting hal kerajaan surga ini. Karena ketika saudara dapatkan kebenarannya, semua yang hal-hal yang lain tadi itu akan ditambahkan dalam hidup. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Tapi kan saat ini juga seperti saya sampaikan tadi di awal kan, penyesatan banyak di mana-mana. Nggak nunggu orang gak genah yang menyesatkan. Orang genah pun, orang jadi panutan pun bisa menyesatkan. Tetapi orang yang menjaga, ya toh kan nanti, tuh, gak ibadah. Wah, sekarang ini lu ibadah sudah bisa online dari mana-mana. Nah itu namanya kan cuma pakai yang baru tuh. Padahal kerajaan surga itu harus mengeluarkan yang baru dan yang lama. Yang lama tadi yang kita baca di imamat itu. Yang menjaga hari Sabat Tuhan. Itu yang lama kan, kuno kan, perjanjian lama toh. Siapa sih yang mau menekuni perjanjian lama? Tidak ada kan, sukanya yang baru semua toh. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, hal kerajaan surga itu seperti mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Jadi jangan dikira loh, karena zaman modern,
Terus gak apa-apa, gak usah ibadah gampang, nanti dengarkan rekaman gampang. Ya kalau memang terhambat benar-benar ya gak apa-apa. Tetapi kalau gak terhambat lalu menghambatkan diri sendiri, ingat ya, Tuhan ngomong, yang tidak punya malah akan diambil. Tetapi yang punya malah akan ditambahkan. Dan kalau kita terima kerajaan surga, kebenarannya kita terima, yang lain akan ditambahkan. Jadi kalau Tuhan sudah tambahkan hal yang rohaninya dalam pengertianmu mengenai kerajaan surga, kebenaran itu yang kau miliki, kau pegang, maka dia akan tambahkan lagi. Yang dia tambahkan apa? Kerajaan surga. Loh, kerajaan surga Pak, yang jasmani ya, itu nanti ditambahkan nyusul gampang. Karena Tuhan sudah berjanji, engkau akan memakan hasil yang lama. Hasil yang baru, engkau simpan. Belum ya Pak? Tidak apa-apa, akan terjadi setelah beriman. Dan yang penting, lakukan syaratnya tadi. Penuhi perintah Tuhan. Lakukan hukum-hukumnya. Engkau akan mengalami hal ini. Engkau akan menikmati yang lama, menyimpan yang baru. Anak-anak Tuhan yang seperti ini yang nanti perkasa, yang terbang seperti rajawan. Yang tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah. Karena apa? Semakin hari semakin kuat. Kok bisa semakin kuat Pak? Iya, sama Tuhan ditambahkan terus yang baru. Ditambahkan yang baru kan semakin kuat. Tambahkan yang baru semakin kuat. Jadi anak Tuhan yang tekun mencari kerajaan sorga, itu tidak ada yang menjadi lemah. Akan semakin kuat, semakin kuat. Dan ketika kerajaan sorga itu datang menaungimu, datang, maka akan terjadi di bumi seperti yang di atas. Dan yang di sorga itu bicara mengenai hal-hal yang baru. Yesus ngomong apa? Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Loh kenapa Yesus bisa ngomong seperti itu? Padahal Salomo ngomongnya nggak ada yang baru. Ya karena Salomo ngomong nggak ada yang baru di bawah matahari. Yesus dari atas. Yesus bisa melakukan perkara-perkara baru dalam hidup kita semua. Sesuatu yang baru. Nggak bisa Pak, yang namanya gini ini harus ngelewati ini. Namanya bikin roti itu ya harus nanam padi dulu, nanam gandum dulu, digiling dulu, dipanggang dulu baru jadi roti Pak. Ya itu kan yang lama. Kalau kita terima yang baru, bisa roti itu turun dari surga. Jadi mana? Kalau namanya kepingin burung puyuh Pak, ternak dulu burung puyuh, enggak perlu. Kalau hal yang baru, burung puyuh dari tempat lain digeser sama angin lesus, dibawa di depannya orang Israel untuk makan daging sampai muntah-muntah. Itu kan hal baru. Tidak ada sebelumnya. Yang bisa melakukan hal yang baru, yang ajaib, yang di luar pikiran kita, ya kerajaan surga tadi. Karena itu jelas sekali, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada. Ketika kita tidak mau mencari kerajaan surga, sukanya yang gampang-gampang, yang tidak maulah soal Alkitab, angel wis ruwet nanti ae. Ya cobaan cari yang baru, tidak ada yang baru nanti. Tetapi engkau ketika berkonsentrasi mencari kerajaan surga, dapat yang baru lagi, dapat yang baru lagi. Tapi yang lama jangan ditinggalkan. Kerajaan surga tetap harus pelihara yang lama semua. Dari perjanjian lama sampai wahyu semuanya harus dipakai semua untuk mencari kebenaran. Jadi hati-hati ya, sekali lagi ya, seperti yang diperingatkan oleh Pak Abed kapan lalu. Hati-hati dengan penyesatan akhir zaman ini. Bahkan Anda tidak bisa melihat ini hamba Tuhan besar, ini hamba Tuhan. Saya tidak menyombongkan diri ya, saya memang bukan siapa-siapa, tetapi saya mau menyampaikan bahwa penyesatan bisa dari mana-mana. Bahkan antikris itu akan berdiri di tempat maha kudusnya Tuhan. Antikris itu akan keluar dari gereja. Jadi kita harus benar-benar mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang bisa kita pandang cuma Tuhan Yesus, karena dia yang sempurna. Hamba Tuhan seberapapun hebatnya, tetap manusia bisa jatuh.
Tapi kalau pandangan kita kepada Yesus, dia sempurna. Kita juga tidak akan lemah, kita tidak akan menjadi tawar ketika menghadapi keadaan apa. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar. Ada dua hal. Yang pertama tadi kita tahu bahwa untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan jasmania kita, jangan khawatir, itu tetap berlaku. Engkau akan menikmati memakan yang lama. Simpenanmu engkau akan makan, tapi yang baru engkau akan celengi lagi. Artinya engkau akan punya gudang yang penuh. Engkau akan punya celengan, engkau akan punya itu. Kalau ada yang belum mengalaminya, berurusan dengan Tuhan, nanti akan digenapi. Tuhan nanti paling-paling ngiling, lah kamu enggak mengikuti yang ini dan itu, pasti nanti Tuhan akan benarkan. Jangan khawatir. Tetapi yang penting ada keinginan untuk mencari kebenaran itu. Nanti Tuhan akan benarkan, luruskan. Setiap kali orang yang rindu selalu mencari kerajaan sorga, dia harus mengeluarkan yang baru dan yang lama. Dia harus menggunakan seluruh all in. Seluruh daya guna yang dia punya harus dimanfaatkan. Kalau untuk Tuhan, untuk kerajaan sorga, tidak ada lagi yang namanya berhemat. Dikatakan bentangkan ke kanan dan ke kiri. Dikatakan jangan berhemat. Itu sedang bicara mengenai kerajaan sorga. Karena dalam kerajaan sorga itu harus all in, segenap daya kita, pikiran kita, jiwa kita, bahkan harta kita pun termasuk di dalam. Tetapi kalau kita bisa melakukan hal itu, mengerti kebenarannya, jangan khawatir, yang tadi tetap akan digenapi. Engkau akan memakan yang lama dan menyimpan yang baru. Tetapi kerajaan sorga ini kan harus paham, saudara-saudara ya, bahwa ini perlu all in dari kita. Semua sumber daya kita, semua waktu dan kekuatan kita itu sepenuhnya harus untuk Tuhan. Dialah pengertian hari ini. Mungkin tidak mudah dimengerti, tetapi Roh Kudus akan membuat mengerti. Kalau saudara mengerti nanti, saudara akan ngeh, saudara akan biar matanya itu akan melihat biar. Sebetulnya ikut Tuhan tidak rumit, sederhana saja. Pokoknya kalau urusan sama Tuhan, all in deh. Pikiranku, hatiku, perasaanku, sumber dayaku, waktuku, siap untuk Tuhan. Yang lain, nanti Tuhan akan beres. Karena Tuhan yang ada di atas itu bisa membuat sesuatu yang baru. Yang baru, yang kata Salomo, tidak ada yang baru di bawah matahari. Tapi di atasnya, Bapak kita itu bisa mengadakan yang baru. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Di hari pertama tahun 2023 ini, kami mengkhususkan diri untuk merenungkan betapa baik Tuhan Engkau sudah menemani kami melewati tahun yang lalu. Dan sekarang kita menginjak hari pertama di tahun ini Tuhan, dalam kebenaran firman. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami kadang-kadang hanya mengambil yang menguntungkan kami saja. Kami kadang-kadang pilih-pilih untuk menggenapi firman-Mu. Yang ini aku suka, aku jalankan. Yang itu berat, repot, susah, aku tidak mau jalankan. Tetapi hari ini kami belajar, tidak ada kata pilih-pilih. Dalam hal kerajaan sorga, hal yang baru, hal yang lama, harus kami keluarkan semua. Harus kami pergunakan semua. Harus all out untuk Engkau Tuhan. Dan kami tahu, Engkau yang berkuasa melakukan hal-hal yang baru. Engkau yang bisa membuat kami menyimpan yang baru dan menikmati yang lama. Tuhan, biar pengertian ini Engkau bukakan. Engkau celikkan buat semua yang ada hari ini. Yang mendengar firman ini, mendengarkan renungan hari ini. Supaya Tuhan, kami disingkapkan. Kami boleh melihat bahwa berjalan bersama-Mu Tuhan, itu harus penuh bergantung kepadamu. Bahwa berjalan bersama-Mu Tuhan, kami tidak boleh Tuhan pilih-pilih. Kami benar-benar semua yang Engkau mau, ambil Tuhan untuk Engkau. Kami siap, kami ini hamba-Mu seperti kata Maria. Aku ini hamba-Mu Tuhan,
jadi seperti yang Engkau mau. Kami tidak akan pilih-pilih perintah, kami tidak akan pilih-pilih hal ya Tuhan. Baru lama, semua akan kami persembahkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, semua yang mendengar, berikan kuasa untuk mengerti, memahami. Roh Kudus, celikkan, bukakan, pecahkan semua, supaya mereka boleh punya semangat yang baru. Di tahun yang baru ini Tuhan, tahun-tahun terobosan untuk kami, tahun-tahun kasih karunia untuk kami Tuhan. Tetapi biarlah anugerah-Mu Tuhan, membuat kami menyala. Yang redup Tuhan, bikin menyala lagi. Yang terkulai Tuhan, bikin tegak lagi Tuhan. Supaya kami semakin giat dalam mengiring Engkau. Dan kami semakin berani Tuhan, berjalan bersama-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang kami dengar hari ini, boleh kami nikmati bersama-sama dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus